sih, biasanya ada yang nawarin judi online gitu. Iya, kuliah juga iya gitu kan. Pernah, dulu waktu 2018 aku joinan sama temen aku jualan. Wah, definisi cantik menurut Nanda gimana sih? Oke, biar aku yang menghujat. Si Nanda itu. Yo, balik lagi di channel kita Cari.id. Dan kali ini kita lagi bareng sama Nanda Cynthia Dewi. Dan di video kali ini kita mau bahas tentang sidak bisnis. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan bakal dikasih sama Dani nanti ya. Tapi buat Dani yang ada di belakang, ntar lu kalau nggak ngomong gue lempar. Ini Asta udah sampai habis segini nih gara-gara briefing, ya ampun. Cuma kita bakal gini dulu, say hello dulu sama teman kita yang jadi kameramen. Karena ini juga menjadi alasan kenapa akhirnya aku yang awalnya di depan jadi ke belakang ini. Iya bener. Dia lagi di Jakarta. Jakarta tuh orang. Ini dia nih teman kita di Jakarta. Yo semuanya, kenalin aku Agus, salah satu member dari Cari.id. Jadi buat kalian aku ucapin terima kasih karena udah subscribe di channel kita dan juga udah nonton video kita pada kali ini. Selain itu aku juga mau ngucapin salam sama teman-teman aku yang saat ini sedang syuting bersama dengan narasumber kami yang spesial. Maaf belum bisa nemenin, jadi mungkin secepatnya aku bisa balik lagi dan kita gempur lagi syuting kita bersama-sama. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, itu dia video yang tidak penting tadi sudah berhasil kita tonton ya. Oke, kita lanjut nih. Oke. Kita langsung lanjut ke Nanda ya langsung ya Nanda. Apakah Nanda benar selaku JGXT? Itu pertanyaannya mah harus formal gitu ya. Sekalian aja. Apakah Anda sebagai JGXT gitu? Ya dan benar kan Anda itu adalah JGXT. Bener. Mungkin teman-teman kita belum ada yang tahu nih. Sebenarnya JGXT itu apa? Gitu. Kayak apa namanya tuh, duta kampus gitu. Tapi ini pertama kali loh yang diadain oleh STIE. Dulu tuh nggak ada. Oh, dulu nggak ada? Nggak ada. Dulu Kalau dulu boleh tahu STIE itu apa gitu dulu? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma namanya kalau kampusku. Oke, di Bali Utara. Ya. Ya, itu ajangnya pertama kali diadakan tahun? Tahun ini 2022. Oh, baru. Iya, Pemenangnya Nanda gitu. Ya, Luar biasa. Wow. soalnya aku nggak nyangka jadi yang menang. Soalnya kan saingannya tuh pakai bahasa Inggris, terus tuh cantik-cantik semua juga. Gitu. Wait. Gimana tuh? Cantik-cantik semua gitu. Iya. Definisi cantik Kan lagi. insecure. Nah, definisi cantik lagi nih. Definisi cantik. Wah, definisi cantik menurut Nanda gimana sih? Yang enak dilihat gitu. Kamu enak dilihat, Nan? Maksudnya kayak lama-lama dilihat nggak bosen. Asik. Lama-lama dilihat kan? Maksudnya gini, kalau dilihat lama tuh nggak ngebosenin gitu. Ngerti Oke, nggak? oke. Oke, tapi kan kalau ikut ajang-ajang kayak gitu, misalnya kayak yang sempat kita wawancara kayak Upi ya, dia bilang ada brand, beauty, and And behavior. ya, kayak gitu. Yang belum nonton videonya ada di sini. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi cantik aja kan penilaiannya bukan dari cantik aja. Benar, tapi juga public speakingnya, terus attitude-nya juga gimana. Biasanya kalau yang ikut-ikut kayak gitu kan ada tuh sesi tanya jawabnya ya kan. Kalau boleh tahu ceritain dong gimana proses dari awal sampai jadi JGXT. Pertamanya tuh kan tahap 1 tuh administrasi dulu kan biasa gitu. Nah, terus tuh ada interview pertama, terus interview kedua kita disuruh bikin pidato tentang pariwisata yang ada di Buleleng. Terus ada apa pertanyaan-pertanyaan yang kayak di Gig Bagus Buleleng tuh loh. Oke, kayak JBB juga. Ya. Terus unjuk bakat kayak gitu-gitulah. Terus kita juga dinilai dari attitude kita, nanya ke grup gimana, terus nanya ke cutting gimana, nanya ke dosen gimana gitu. Itu dinilai juga. Iya, emang gitu. Karena kan kalau misalnya pinter aja nggak cukup ya kan. Iya, Pinter tapi attitude-nya nggak bener, Benar. nggak bisa jadi JGX dong. Dan selain itu juga harus berprestasi, benar sih? Nah, Benar. iya Karena juga. gini, berprestasi bukan harus yang dapat juara. Karena berprestasi itu kan ada banyak ininya, apa sih namanya, usaha yang bisa dilakukan. Misalkan salah satunya adalah dengan punya bisnis, menjalankan bisnis. Ya kan? Berprestasi Iya, bisa itu dalam prestasi dalam bidang ekonomi ya kan. Ya bidang benar. ekonomi. Aku punya bisnis juga kok, tenang. Apa tuh? BO. Apa itu kepanjangannya? Bimbingan online. Oh, benar-benar. Bimbingan online. Langsung Positif sekali kameramen kita hari ini guys.
Dan sesuai dengan segmen kita kali ini sidak bisnis ya, kita juga bakal nanya bisnis apa sih yang pernah dijalanin sama Nanda ini? Pernah, dulu waktu 2018 aku joinan sama temen aku jualan masker wajah. Karena aku orangnya suka maskeran. Suka maskeran, suka make up atau suka skincare? Semuanya. Oh, semuanya. Kelihatan sih. Jadi semua yang berhubungan sama kecantikan lah gitu ya. Kecantikan, cewek. Soalnya aku dulu tuh suka nonton YouTube. Oke. YouTube-nya Nanda juga namanya, Nanda Arsinta. Oh, Nanda Arsinta ya. Buat Nanda Arsinta kita izin tag ya. Arsinta. Disebut ya. Ya nggak apa-apa, ntar kita tag di bawah ya. Oh, jadi bisnisnya itu adalah jual produk-produk kecantikan. Sama temen aku dulu. Oh. Teman sebangku gini. Oh, teman sebangku. Ini kita selesehan BTW. Maksudnya teman Bukan sebangku. pakai bangku ya? Iya, nggak pakai bangku. Iya. Bener-bener. Dan itu bisnisnya jalan sampai sekarang. Enggak. Karena kan lokasinya dia tuh dari Ambengan, aku dari Peternakan kan lumayan jauh. Jadinya kayak kita tamat ya udah nggak gitu, nggak. Kita tamat, ya udah. Ya udah nggak Gimana? dijalanin lagi gitu. Ya udah. Kalau saya kira- tamat ya pasti. Apalagi waktu SMA tuh kan ada magang. Oh. Dia magangnya di kantornya dia, Magangnya magang apa? magang sekolah. Oh, magang sekolah. Enggak, aku kira magang ayam gitu. Oh, bukan itu Magang. magang. Itu manggang. Ini di belakang ada telepon. Mau menarik ke sana. Iya benar, mereka masak di belakang. Tapi katanya tadi kan sebelum kita mulai take ini kita udah ngomong-ngomong bareng nih sama Nanda. Karena sekarang ada kerjaan yang baru lagi nih, bisnis yang baru lagi. Iya. Nanda sambil kerja. Iya. Kerja iya, bisnis iya, Iya. berprestasi iya, kuliah juga iya, gitu kan. Kayaknya bintang tamu yang kita undang salah semua deh. Nggak boleh gitu, cari yang di bawahku gitu. Semuanya gini ya, overrated ya. Overrated ya. Kayak yang waktu ini ada yang ngambil 4 kerjaan sekaligus. Iya. Nah, sekarang kita tanya dulu ke Nanda nih. Mahasiswa ikut organisasi nggak? Nggak. Nggak ikut sama sekali. Nggak mungkin. Ikut UKM Ya, Keputrian. itu kan ikut juga. UKM Keputrian. Lagi. Itu aja. Itu aja. Soalnya kan Di GXTI masih? masih Di Paguyuban masih? Masih dong berarti kayak Mm-mm. datang ke event, undangan masih ada. Ya, lumayan sibuk lah ya berarti ya. Bisnis iya, ya online shop. kerja juga iya. Nah, itu kan minimal overrated di masa semua. Gitu. Makanya. Nah itu jalan semua kan. Tadi bisnisnya belum dijawab nih. Oh, yang mana? Belum gini, soalnya dulu kan apa namanya biar fokus kerjanya. Oh. Kalau bisnis sama kerja aku pernah loh sampai sempat sakit karena ngurusin bisnis sama kerja gitu. Nah waktu itu aku sakitnya DB karena kecapean gitu. Abis pulang kerja aku langsung COD-an, terus tuh sendiri lagi. Gak ada yang lumayan jauh ya. lumayan sampai ke Banjar. Oh. Sendiri, belum ada yang nemenin. Tapi sekarang udah ada nemenin. Udah. Itu di sana. Itu dia di sana yang nemenin. Ya itu tuh waktu itu bisnisnya apa Nan kalau boleh tahu? Masker sama gini. Oh ya waktu maskernya itu berarti. Masker Jadi, sama apa namanya ya? Masker terus tuh obat-obat pokoknya ya skincare gitu. Oh. Jadi waktu di fase masker itu Nanda bisnis sambil kerja. Mm-mm. Dan kerjanya sampai sekarang masih. Masih. Nah tadi kan Nanda juga sempat bilang sebelum kita take sering ambil endorsement gitu ya kalau nggak salah ya. Itu Kalau endorsement endorse- tuh gimana sih Bu? Kalau endorsean tuh baru-baru nih. Oh, itu Baru-baru ini. Nah. Yang di endorse apa aja? Kayak waktu ini gitu sabun, terus sama serum ada, terus ada juga gini ya, apa namanya, kursus Oh. kursus bahasa Mandarin, tapi belum. Oh. Berarti Nanda bisa bahasa Jepang? Belum. Mandarin? Mau ke Mandarin gimana sih? Aduh, lag. Nah ada kan gini kayak kelas online gitu, Heeh. terus dia nawarin aku buat kursus bahasa Mandarin itu selama 2 minggu, nanti kita buat story gitu. Oh gitu. Oh. Itu masuk ke bisnis juga? Itu masuk ke bisnisnya Nanda. Baru nyoba-nyoba. Oh, baru nyoba-nyoba ya. Ya tapi bagus juga. Iya. Kan kalau kursus walaupun itu bisnis ya, bisnis dapat, kursus bisa bahasa Mandarin juga dapat. Iya, betul banget. Gitu kan. Double kill gitu katanya. Double kill. Double 2 skill dapat, Ah, penghasilan dapat gitu. iya. Berarti udah sempat belajar bahasa Mandarinnya? Belum, baru Baru mau minggu depan. Oh, minggu depan. Oh, minggu depan baru mulai. Itu kenapa sih pilihnya tuh bahasa Mandarin? Kenapa nggak bahasa Arab? Karena dia yang nawarinnya bahasa Mandarin. Oh, iya bahasa Arab. Kalau boleh sih bahasa Inggris ya biar. Kalau bahasa tubuh gimana? Jangan Bahasa isyarat sih. Oke, kita lumayan paham kok sama bahasa-bahasa tubuh cewek gitu. Misalnya kalau kita tanya, "Kamu udah makan?" Artinya apa tuh? Dia pengen ditebak sendiri. Ah, iya. Kayak kemarin deh. Iya, menurut kata bijak video kita yang sebelumnya nih, yang di sini. Di sini apa di sini ya terserah di mana nanti Ya, itu. ditaruh gitu.
cewek selalu benar. Cewek selalu benar. Cewek selalu benar. Jadi nggak salah. Terus Terus itu selama ngendorse gitu kan, Mm-mm. itu gimana perasaan Anda? Seneng sih, soalnya sesuai sama passion. memang suka. Emang suka. Emang suka. Biasanya kalau ini, aku tuh kadang-kadang nggak ngerti endorse tuh apa sih gitu, Iya ngapain sih? benar sih, endorse. Endorse tuh Endorse ngapain tuh sih kayak gitu? kita dikirimin barang terus promosiin, kita dapat fee gitu. Oh, kayak Ada gitu. juga yang barter, kita visit misalnya tempat, visit kita dapat makanan gratis tapi nggak dibayar. Ah. Nah, kita cuman buatin konten. Terus cara Nanda untuk mempromosikan dan membuatkan konten itu misalnya masker gitu atau sabun deh, sabun. Misalnya gimana cara Nanda mempromosikan sabun itu gitu? Di review gimana sih hasilnya, terus teksturnya kayak gimana, terus efeknya gimana gitu. Oh, ya bukan dengan joget-joget TikTok bukan kan ya? Enggak, Aduh. bukan aku. Jadi kalau endorse itu juga sempat ada yang ngasih Nanda gini dong, barangnya. Ada Ada yang ngasih barangnya. Itu barangnya. seberapa sering sekarang ngambil endorse? Sesuai tawaran sih, biasanya ada yang nawarin judi online gitu tapi aku nggak terima. Jangan. Itu ya banyak sih. Bahaya. Yang slot gitu loh. Iya, Banyak iya. banget yang nawarin di DM tapi aku nggak terima. Iya. Iya. Kalau Soalnya misalkan kalau endorse misalkan ya endorse. Itu tuh biasanya apa sih yang dilihat? Gini apa namanya? inside Instagramnya tuh. Oh, Sama gitu. followersnya. Iya, iya berapa ya followernya Nanda ya? Berapa ya follower Nanda ya? Aduh berapa ya? Berapa ya? Berapa Nah, ya? Di atas nanti di. Kalian bisa langsung cek di Instagramnya aja di sini. Baru dikit. Baru dikit. Baru dikit. Wow, baru dikit. Kita bandingkan dengan Instagram kita coba. Tik. Kacau. Jadi kalau misalnya udah ngendorse kayak gitu, berarti apa ya? Endorse nggak harus selamanya dengan saya kayak sabun gitu kan. Ada yang beberapa yang review sabun beneran bukan sabunnya yang direview malah. Tapi apa ya? Ya dia sendiri yang jadi review gitu. Benar juga sih. Ngerti kan punya kan kayak ya mungkin ada yang jual apa gitu yang Tapi dijual kadang-kadang bukan yang kayak gitu gunain filter buat before afternya gitu kelihatan banget. Tapi aku nggak mau itu kayak dia. gitu. Nah itu dia tuh ada yang apa sih gitu bingung banget jelasnya kayak misalnya pakai masker nih terus dia oke guys Before-nya tanpa nah filter. itu Terus yang setelahnya afternya, pakai filter itu kan bohong jadinya. iya. Soalnya Aku nggak pernah mau kena kayak tipu. gitu. Nah itu dia tuh. Aku nggak mau kayak gitu. Soalnya aku suka kesel sih kalau ngeliatin kita tertarik sama barangnya nih, terus baru kita beli nggak ngefek apa-apa. Nggak sesuai gitu. Oh, boleh kita minta kayak Nanda coba mungkin sepatah dua patah kata gitu buat kalau misalnya kita suruh Nanda untuk review sabun gitu misalnya atau review apa Atau deterjen. jangan Review ini sabun, deh. jangan sabun. Nah itu. Oke, review deh. Review Kalau jujur sabun apa review? apa? Tapi sebelum kita nge-review es tehnya, mungkin kita bakal mau review juga nih tempat kita di mana sekarang. Oh iya ya. Benar-benar. Iya. Ini buat yang belum tahu ya, tempat kita ini namanya Panpar. Panpar Teras murah. gitu. Apa namanya? Panpar teras murah. Panpar Teras Murah. Lokasinya bisa kalian cek di bawah ya, teman-teman ya. Yang lagi berkunjung ke Bali Utara maybe bisa langsung datang ke sini. Kalau datang ke sini nggak ketemu kita berarti kita nggak ada. Betul. Ya, karena kita nggak mungkin terus. Nggak jelas. Ya langsung dong gimana? Ayo gimana Gimana Coba. kalau nge-review es teh? Bahasanya aja. Ini, hai guys, sekarang aku lagi minum es teh. Es tehnya tuh mau review jujur apa enggak sih? Ih, kesana dong, ke kamera dong. Ayo. Reviewnya Enggak, review enggak, ya itu namanya bikin. Ya kita cobain aja deh. Oke. Ya rasa es teh. Iya, rasa es teh. biasa. Ini tuh cair es. Iya, itu cair. Siapa sih? Lama-lama gue tonjok nih orang. Iya, Lama-lama gue tonjok. Syukur pacarnya ikut. Ini nggak bisa ya? Jadi nggak bisa. Kalau pacarnya ikut, aku ikut pacarnya. Dia, Jangan ditikung dong. dia kita tinggal. Ya dan jadi Jahat banget. selain ngambil endorse, mungkin Anda juga kerja nih. Kerja di bagian apa? Nah dulu aku pas pertama kerja tuh di bagian pajaknya. Kayak nginput faktur harian tuh deh. Oke. Tapi karena ada yang resign, aku gantiin dia gitu. Kayak admin yang nginput penjualan tiap hari itu loh. Oh, iya. Terus dilaporin ke pabrik. Oke. Itu sesuai sama jurusan yang Anda waktu di SMK? Sesuai sih. Sama di kuliah juga? Kuliah juga ekonomi. Wih, mantap. Oh, udah sejalan. Udah sejalan. Udah sejalan. Nah, sekarang gini, Nanda suka belajar nggak? Dikit. Secara akademis maksudnya. Suka Kalau- belajar nggak? Kalau belajar suka, Mm-mm. dikit.
Maksudnya belajar yang kayak baca buku Oh, gitu. kalau baca buku suka. Baca buku, Tapi buku bukan pelajaran. nggak usah buku-buku pelajaran gitu kayak enggak. The Economic of apa gitu, baca gitu. Nggak Terlalu suka. berat. Terlalu berat. Berarti nggak suka yang akademisi gitu, nggak? Suka, Nggak tapi terlalu. kalau ada tugas baru baca gitu. Tuh, enggak, itu ngerjain tugas namanya. Oh iya, benar. Maksudnya di luar itu kayak nggak ada tugas, nggak ada apa-apa gitu. Suka aja belajar gitu. Gabutnya tuh belajar. Ya gabutnya tuh belajar gitu. Enggak, paling nyari gini, apa namanya tuh, ide-ide buat konten. Oh, berarti lebih ke entertainmentnya gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang selalu kita tanyakan kepada setiap anak kuliahan yang bisnis, IP-mu berapa? IP aku belum keluar. Kalau IPK Enggak, baru yang terakhir. IP yang terakhir. 3,7 kayaknya. Soalnya 3,7 bro. 3,7. 3,7. Tidak suka baca buku. Suka baca buku. Tidak suka Jadi GXT. akademisi. Jadi GXT. Pintar ngomong. Pinter ngomong. ngomong Punya bisnis. Punya bisnis. IP 3,7. Tapi tidak suka belajar. Tapi tidak suka belajar. Apa ini definisi belajar malah tambah bodoh? Oh. Bukan dong. Itu malah kebalikannya. Dia nggak suka belajar. Tapi prestasinya segudang deh. baru dikit itu. Oh. Ngeliat yang orang-orang yang udah sampai nasional tuh kan banyak. Wah, Ini meroket untuk merendah nih. ini karena untuk meroket kali, ya ampun. Ini kayaknya lebih baik Agus jadi kameramen deh. Lu di sini aja udah ikut sama kita. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang prestasinya Nanda yang mungkin sekarang lagi naik-naik banget gitu ya. Baru satu sih. Iya, kan lagi naik banget. Punya jabatan pertama kan. Iya benar. Iya, makanya. Nanda sebagai, bilanglah public figure gitu di STE ya buat sekarang ya. Apa sih yang bisa Nanda kasih contoh ke teman-teman gitu kayak aku loh emang layak dapat ini gitu. Mungkin nggak semua orang sombong gitu ya. Wah, aku ya mungkin nggak kayak gitu, tapi apa hal positif yang bisa Nanda tebarkan ke teman-teman? Jaga gini sih, jaga sikap di sosmed apalagi. Kalau di sosmed tuh aku di follow sama dosen. Serius? Iya, Kamu follow balik nggak? follow. Oh, syukurlah. Dosennya itu ngasuhin aku ke close friend. Oh. Iya. Fungsi close friend-nya apa? Fungsi close friend mungkin kayak lebih dekat gitu. Oke. Yang seharusnya nggak semua orang tahu tapi kita tahu. Oke, kalau kita tadi udah nanya tentang yang glamour lah, tentang ya semuanya ya yang berhubungan dengan prestasinya gitu. Kali ini kita mau tanya kayak apa sih hal yang mungkin dari segi posisi sebagai seorang JGXTE yang menyulitkan gitu? Paling gini aja. Kegiatannya tuh tabrakan sama aku kerja gitu. Sedangkan aku kerja tuh sulit buat minta izin. Ada sisi negatifnya nggak sih? Jadi di GXT Ya. Nggak. Belum pernah dihujat gitu. belum. Oke, biar aku yang menghujat. Si Nanda itu dia Betul sekali. dia hujat. Oh, hujan. Kalau itu hujan. Kenapa? Ya karena kan banyak Banyak apanya? hujan banyak. Kalau satu netes gimana sih? Oh iya. Kayak Abdi kurang teh. Ini tehnya udah mau habis. Kak, ini aku boleh. boleh disumbang nggak? Otaknya itu semakin fresh gitu kan. Ini bocor dan Maksudnya? ini. Ini Tadi kita beli segini kan? Heeh. Sekarang segini. Bukan. itu disedot. Itu kesedot. Itu kesedot. Boleh nggak nyampein ke teman-teman kalau mungkin ada brand beauty and behavior ya? Apakah mereka harus cantik dulu untuk bisa ikut ke arah pigeon seperti ini? Enggak sih kayaknya. Dari segi looking, ataukah mereka harus menjadi seperti apa untuk layak ikut ke ajang kompetisi itu? Pede sih yang seharusnya yang pertama. Kalau nggak pede ya mau secantik apapun pasti bakal nggak ngelakuin. Oke. Balik, cantik itu apa sih ya istilahnya ya? Apa dong? Oh, Cantik itu cantik. istilahnya beauty. Itu pada katanya. Terus apa ya istilah cantik untuk mereka ya, kalau kita nyebut cantik dari segi face, dari segi looking kan itu luarnya gitu. Maksudnya cantik dari Oh, dalam. inner beauty. Ya, itu dia inner beauty. Inner beauty. Gitu maksudnya. Hmm. Inner beauty. Menurut Nanda seberapa penting sih inner beauty itu untuk orang-orang yang ikut pigeon atau bahkan untuk wanita di luar sana gitu. Biar nggak insecure. Aduh, Benar. Kalau inner beauty itu pasti penting banget karena kalau kita tuh nggak pede pasti kalau kita secantik apapun tuh nggak terpancar cantiknya gitu. Auranya kayak redup gitu jadinya. Oke. Aku percaya diri aja. Ya. Nggak usah Dan. Kita nggak usah percaya diri. Ntar cantik. Oh iya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Cukup Kan ganteng aja. bisa ganteng kak. Nggak. Dari tadi Penasaran. mengkagetkan aja nih. Inner beauty itu apa sih menurut Nanda tuh? Kayak
apa namanya cantik dari dalam kan bener. Iya benar. Oh berarti ususnya cantik, Iya. jantungnya cantik. Bukan. Auranya positif Oh, gitu. Ya. Gus kapan balik dari Singaraja sih Gus? Agak ngereceh. Balik lagi dari Jakarta dong. Oh gini juga mau nanya juga. Tadi kan kita bisa lihat ya kalau follower Nanda itu waktu itu di atas bukit sih dia. Di atas bukit. Kalau bukit seberapa? Bukit itu segini, nggak kelihatan ya? Oh mungkin masih Nggak ada rata-rata bukit. ya. Iya masih rata-rata. Di atas. Berapa ya followernya Nanda? Berapa followernya? 12. 12 12.000. 12.000. Ya, itu kalau dipakai di ST ya dia. Itu Ya dapat bisa empat 2. nih. Dapat Empat. 2. Ini 3.000 loh. Dapat 4. Oh 3.000. 3.000. Jadi Cuma di datang Panpar. datang ke Panper Pantar. 10.000 udah bisa makan, bisa minum, tenang, makanya. aman, Aman sekali. nuansa mewah. Nah itu untuk dapetin followers gitu banyak man. Itu gimana caranya sih? Oh iya, soalnya kita udah sempet ya Ya, stalking juga gitu kan. Nah. Kayak nggak ada apa ya, mungkin yang banyak tuh ya ini, mohon maaf ya teman-teman. Kalau mungkin ada banyak video-video yang ya memancing lah gitu. Kalau di Nana nggak ada gitu. Itu ngumpulinnya dari kapan? Man? Aku tuh ngupload foto, terus tiba-tiba kok banyak yang nge-like gitu. Kayaknya masuk ke explore deh. Oh. Jadi dari Nanda sendiri tuh nggak pernah punya keinginan untuk wah aku pokoknya harus dapet follower banyak nih. Enggak. Oh, enggak, Cuman emang enggak have fun aja ngupload foto gitu. Oh, ini bagus upload gitu. Tiba-tiba kayak masuk ke explore kayaknya, terus banyak yang nge-like sampai ada yang hampir 18.000 yang like. Oh, Keren sih. yang like 18.000. 18.000. Followernya 12.000. Followersnya 12.000. Instagram dari kapan? Dari SMP. Dari SMP. Nggak pernah ganti. Oh, nggak punya fake account gitu. Nggak. Nggak punya Second account. Second Second account account. punya. third account, hard account, five Nah, ini account. juga aku bikin, yang bikin aku Nggak di respon anjing. Ya lanjut. Biar kita nggak nambah nggak jelas ya. Iya. Kita nggak nambah nggak jelas. Biar kita nggak nambah nggak jelas. Biar ketidakjelasan kita tidak bertambah. Nah, itu dia. Nah, Aku mau tanya sesuatu. Fenomena second account. Kenapa sih cewek-cewek tuh suka banget punya second account? Emang second account itu isinya apa aja? Iya, kenapa harus Dan ada apa second account? bedanya kita ngepost di first account sama second account? kalau aku pribadi, kan aku sering ikut webinar ataupun pelatihan-pelatihan gitu. Pakai ngupload Vbom kalau aku. Tapi kalau yang lain tuh aku nge-follow temen aku di second account isinya random. Kayak misalnya dia curhat lah atau apalah gitu. Kalau temen-temen aku, kalau aku pribadi buat ngupload Vbom. Kalau gitu. kalau di first account ngupload gitu kan, ini ngapain aneh banget gitu nanti. Oh, yang malah nurunin follower ya? Iya, Benar. benar. Terus biasanya kalau di second account itu dipakai gini juga nggak? Stalking apa all shop mungkin. Oh. Ya. Atau akun-akun nyinyir gitu. Soalnya Penyihir. namaku gini, nama second accountku nama aku juga Nansin gitu. Oh, second account-nya boleh kita tayangin juga ya. Tapi ya, Apa? Jangan. Itu isinya Twibbon semua di. ya siapa tahu dia pengen tahu jenengnya dia di Twibbon kan. Gimana sih wajahnya Nanda di Twibbon gitu. Kalau dilihat kan saya, oh kayak spanduk gitu. Langsung naik gitu kan. Jadi second account untuk Nanda sendiri itu cuma untuk Twibbon, bukan untuk curhat-curhatan gitu. Tapi Iya. Nanda pernah curhat-curhatan di sosmed nggak? Pernah tapi di CF. Curhat random, bukan curhat tentang galau gitu. Curhat random gitu. Tau gak sih gitu. Kayak Oh gitu. melatih buat public speaking. Oh, berarti latihan public speaking itu otodidak ya, memang bukan kursus public speaking. Enggak. Bukan ya. Nanda suka gini nggak sih? Suka apa sih istilahnya mejaljal dan? Nggak suka. Mejaljal is a megonggeng. Ini Megonggeng is a malikongkeng, Berantem. malingkingkong gitu apa? berantem. Ya berantem dengan mulut gitu kan? Enggak ya. Oh, berarti public speakingnya dia pure positif. Itu ada ngaruh ke cara Nanda untuk nge-review tadi nggak? Nge-endorse barang. Ada sih. Kalau misalnya kalau aku voice over nih, pas apa namanya tag video tuh aku nggak pakai naskah, langsung aja apa yang dipikirin langsung tak omongin aja. Oke. Mungkin buat yang belum tahu, ini dia contohnya Nanda dalam mereview. Guys, kalian pasti tahu ini apa ya, Lipton Bear and Bliss. Karena terlalu sering lewat FYP TikTok aku beli ketiga setnya. Kecuali set 04-nya karena Gitu. Buat dari aku ya, pertanyaan terakhir. Sebagai seorang public figure, biasanya mereka itu hanya menonjolkan hal-hal positif aja gitu. Kayak, oh glamour banget gitu. Kita pengen tahu kayak, ini boleh dijawab boleh nggak sih ya? Kalau mau ya nggak apa-apa dijawab. Sisi negatif yang Nanda punya tuh apa sih? Gitu? Suka nunda-nunda.
suka nunda-nunda. menunda-nunda gitu. Apa contohnya? Kayak buat tugas, deadline-nya masih lama, ntar aja dah gitu. Oh, itu masih umum lah. Itu masih kalangan umum lah buat kita semua nunda tugas gitu kan. Yang penting nggak H-1. Ya kan? Iya, betul. H-1 baru semua cung. Hamil satu apa tuh? 1 jam, 1 menit, 1 hari? 1 jam, H-1 jam. Langsung sot. Yang pokoknya sisi negatif yang bikin Nanda itu sampai di titik terendah. Ya, itu maksudnya. Dulu waktu SMA, aku kan pacaran nih sama cowok. Cowoknya tuh, Ya, cowok. cowoknya tuh agak sama cowok. pacarannya, bener juga sih. Iya benar. Masa Apa kita pacaran? perlu pas ini, Cok? Udah. Pacaran sama cowoknya tuh agak toksik sih. Bukan toksik sih, kayak buat aku down gitu. Jadinya aku malas buat tugas, malas buat sekolah gitu. Kayak lebih mementingkan galau daripada sekolah gitu. Sampai aku pernah dijauhin sama temen gara-gara aku males sekolah. Gitu. Setitik terendahnya Nanda tuh sampai segimana sih gitu? Gimana ya? Pernah sampai pokoknya udah benar-benar nggak bisa ke kanan kiri ke depan ke belakang gitu? Belum, Asmokara belum sih. Belum ya? Cuman masalah sama pacar. Dibully pernah? Dibully waktu, mungkin diginiin aja sih, tapi aku nggak anggap bully. Diginiin. Kan waktu tuh aku memang hitam sih, hitam diginiin. Iya. Aku lumayan Abdi baru putih. Abdi putih. Diginiin aku. ngeselin orang nih. Diginiin aku. Apa nanya, hitam kali kau digituin. Waktu SMA kan belum kenal sama skincare apa adanya gitu. Digituin, kau hitam kali gitu. Maksudnya gini, ada yang lewat nih. Ada yang lewat diginiin. Kau itu hitam tapi kau lebih tapi nu hitaman itu daripada Nanda digituin. Maksudnya kan aku dibandingin hitam, ya gitu. Iya. Hitaman dia daripada Nanda gitu. Tapi emang hitam sih. Iya, masalahnya kenapa gitu? Kenapa? Apa Ya hitam dengan putih kenapa? Iya. Apa memang masalahnya? iya, apa mereka yang hitam itu harus dinegatifkan? Enggak kan? Kecuali api. Hitam tuh belum tentu gue kok. Oh my god. Terus aku SD juga dibilang kurus. Oh, kurus juga. Tapi perjalanan SD itu kan emang kayak gitu. Ya si bercanda SD kan belum tahu yang namanya apa namanya? Iya, kayak nggak tahu perasaan lah. Perasaan ya. Iya. Tapi aku nggak anggap bully sih. Nah, aku Biasa juga dulu aja. pernah sering digituin. Adi mirip tokek gitu. Oke. Iya, Kok bisa sih? Mirip. cicak kali ya. Jadi dia bilang gitu, Adi mirip tokek gitu kan. Terus kan aku sering komunikasi sama dia kan. Dia bilang aku mirip tokek kan. Adi mirip tokek gitu. Tokek kok ngertiin tokek gitu. Iya. Kan Dia cuma nggak tahu tokek kok. yang ngerti bahasa tokek ya. Iya sih benar. Padahal tokek itu juga dia berharga di. Kok Iya, Iya benar. benar kan? Tokek itu sekali dijual tuh bisa sampai miliaran. Apalagi beli orang Cina. Apalagi ini. wah, aku jadi tokek man aja dah. Ada logo tokeknya gitu. Torong. Saya juga mau balik dikit nih Nanda. Tadi kan waktu SMA Nanda pernah bilang kalau karena sesosok pacar, Nanda jadi hilang fokus untuk belajar. Berarti di sana sisi negatif Nanda adalah terlalu bucin. Bisa dibilang gitu nggak? Iya sih, benar. Terlalu bucin ya? Heeh. Iya. Berarti cara Nanda untuk keluar dari zona itu gimana? Didukung sama teman sih. Didukung. Ada satu sahabat. Aku kan punya temen berlima tuh, didukung kali sama dia, sama mereka gitu. Kau nih cantik, ngapain sih galauin orang kayak gitu gitu. Terus waktu kuliah kan ketemu sama nih gitu. Terus aku move on deh. Sama aku mau baca buku gini. Ntar kita sorot langsung. Kita langsung Baca buku apa namanya, The Alpha Girl Guide. The Alpha Girl Guide. Girl Guide. Karya Henry Manampiring tuh. Oh. Itu juga kayak menampar aku banget loh. Ngerti nggak Oh, sih? gitu. Heeh. Nah, pertanyaannya, Alah, Hai Toxic, you look at your girl now. asik. Perhatikan dia sekarang, tatap mata saya. Kasihan. Apakah Anda sudah menyesal? Apakah Anda sudah mulai menyesal? Apakah Tenang. Anda mulai- Nggak tahu. Kalau Anda mulai menyesal, gabung saja ke klub laut. Kenapa laut? Kevin. Hai Kevin. Oh, SpongeBob. Iya. Hai, Kevin. Supaya Anda pernah disegat Ubur. ubur-ubur. Gitu sih, buru-buru punya pacar. Yeah. Sekarang cumi-cumi aja mahal loh. Iya benar. Kalau murah cuma-cuma. Ya udah gitu. Bener. Dan sampai sekarang masih hubungan juga sama yang dulu. Berarti udah benar-benar lost kontak banget.
saking toksiknya ya. Ya memang benar sih artinya. Soalnya Iya, bukan ngapain toksik sih. Toksiknya tuh gini, ngechat cewek gitu. Oh. Kayak nggak pernah. Aku kan Wah, paling nggak suka wah, sama cowok yang follow cewek random. Oh. Itu tuh bahaya. Kacau sekali. Tapi yang sekarang Nggak, beda dong. beda. Beda ya. Sekarang udah jauh lebih baik berarti. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita mau ajak Nanda untuk ke segmen berikutnya. Asik. Segmen berikutnya kita mungkin kita beda video ya guys ya. Kita beda video ya. Nanti tonton video kita yang Berikutnya. berikutnya gitu biar kita bisa tahu kira-kira tipe cowoknya Nanda kayak gimana. Sama yang sekarang udah masuk atau belum? Kalau belum biar kita yang masukin. Kenapa itu? Masukin cowoknya ke dalam kehidupannya Nanda. Otak kok kacau banget ya. Masukin apa? Aduh. Yang terakhir nih, Yoi, kita bakal minta dia untuk memberikan satu patah atau dua patah kata Iya. untuk teman-teman di luar sana. Kayak Nanda bilang kan dikatain jelek pernah, ada di titik terendah juga pernah. Kayak sekarang usia Nanda berapa? 20. 20 tahun. Oke. sampai akhirnya udah kerja, punya bisnis, Iya. punya pacar yang baik, jadi DXT. Dari kesekian banyak hal yang udah Nanda lakuin, udah followers banyak Iya, gitu ya. betul sekali. Nggak sombong. Biasanya followers banyak, biasanya sombong dia. Masa sih? Kita DM diri Dajjal, Masa sih? ya kan? Kita komen. Ada, walaupun nggak semua ya. Ya nggak Tapi semua, ada yang kayak gitu. tapi buat yang semua yang udah welcome banget, walaupun followers banyak udah terkenal segala macam, terima kasih sudah menganggap kami manusia yang baik. Dan buat Itu masih Nanda, dikit sih. iya itu dia makanya biar kita tahu dari Nanda gitu, biar bisa berbagi sama teman-teman yang nonton video kita, apa sih saran mungkin atau ya sepatah dua kata, patah kata kayak quotes dari Nanda Buat mereka. cewek-cewek apa buat cowok-cowok apa? All of. Buat cowok, buat cewek, buat semuanya. Mau 1000 juga nggak apa-apa, kita tungguin. 1000 apa? 1000 kata. 1000 kata, 1000 quotes. Jadi Biar artikel kayak- tuh. Biar kayak bikin makalah. Iya, asik. Jadi aku mau nyampein yang ada di buku yang favorit aku. Namanya tuh gini. Belajarlah terus karena ilmu tuh nggak akan mengkhianati atau menyelingkuhi kamu seperti cowok menyelingkuhi dan mengkhianati kamu. Wow. Itu dia dari Nanda, Cynthia Dewi. Dewi. Jadi belajarlah kepada ilmu pengetahuan. Asik. Iya. Karena kalau makin orangnya makin cerdas, semua hal yang ada di keliling kita juga bakal cerdas. Iya betul. Pasangan, keuangan, semuanya. Daripada kita ngebucin terus kan ya. Bener. Kayak aku nyesel guys. Malah dapatnya toxic. Ya, dapatnya toksik gitu. Orang toksik nggak bisa dihilangin pakai deodoran, guys. Harus Nggak pakai bisa racun disemprot. Iya. Oke, semakin random gitu di video kali ini. Udah apa kayaknya ya? Ya, itu dia video kita hari ini buat teman-teman semua. Thank you banget udah mau nonton video di sini kita hari ini bareng sama Nanda, Cynthia Dewi, dan the next video jangan lupa ditonton juga. Dan buat kalian semua yang belum nonton video-video kita sisanya bisa ditonton. Ada di sini, ada di sini, ada di mana terserah editor kita naruh di mana nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. berikutnya. Bye bye.